Ada sampai di penjara, dipaksa di dalam tahanan untuk tanda tangan untuk menjual sawahnya. Ada yang sakit juga, bahkan ada juga meninggal dunia. Polisi ini kan masih dikooptasi oleh Haguan. Akhirnya terpaksa tanda tangan di hadapan oknum polisi di kamar. Dalam keadaan dia pakai oksigen sama infus. Itu sedemikian parahnya, luar biasa ini oknum polisi, aparat desa, aparat polisian, oknum-oknum itu ketika mau menekan masyarakat untuk menjual selalu dengan dalih PSN. Dan datanya kita sudah punya. Ketika PIK 2 tidak lagi dimasukkan sebagai PSN, maka tidak boleh aparat jadi backing. Nggak boleh jadi jongos. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Gufroni Al-Ansari, LBH, Pengurus Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gufron sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Mas Gufron, kita omongin nih. Kemarin kan saya lihat tuh ada jumpa pers yang dilakukan teman-teman LBH PP Muhammadiyah ya. Yang menanggapi tentang penerbitan Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM. Ya. RPJM tahun 2025-2009 sebagaimana penjabaran dari visi dan misi dan program selama menjabat 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu di RPJM itu. Ada yang menarik di RPJM itu, Mas Gufron, bahwa ada 77 PSN yang masih dicantumkan. Tapi setidaknya ada 3 PSN yang dikelola oleh para oligarki, yaitu Aguan CS, Antoni Salim, dan Tommy Winata. Masing-masing PSN-nya yaitu satu, PSN PIK 2 Tropical Quashland, kemudian PSN Rempang Eco City, dan yang ketiga PSN Bendungan Banner Wadas. Jadi ada 3 PSN yang tidak dimasukkan lagi di dalam daftar PSN yang ada di RPJM. Menurut Pak Gufron nih, dengan tidak dimasukkannya lagi, berarti ini kan boleh dikatakan eksistensinya, keberadaan hukumnya sudah gugur. Sudah tidak ada lagi kedudukan hukumnya. Sehingga rakyat bisa menuntut kembali, meminta tanahnya diambil kembali. Kira-kira menurut Mas Gufron nih, dari hasil jumpa pers kemarin, apa yang paling inti sebenarnya yang ingin ditanggapi? Ya, jadi tentu kami sangat apresiasi ya terkait dengan penetapan 77 PSN oleh Presiden Prabowo. Karena di dalam proyek strategis nasional untuk 5 tahun ke depan tidak memasukkan 3 PSN tadi ya. Terutama yang PIK 2 Tropical Coastland dan Rempang dan juga Bendungan Bener Wadas gitu ya. Oleh karenanya maka kami menyampaikan ke publik melalui rilis kami agar masyarakat untuk mempertahankan haknya. Jangan sampai tanahnya dijual ke pengembang PIK 2. Karena ini tidak ada kaitan dengan proyek strategis nasional. Jadi ini murni kepentingan swasta, kepentingan bisnis, pengembang PIK 2, maka bagi masyarakat yang memiliki tanah berupa sawah atau tambak untuk tetap mempertahankan haknya, jangan sampai dijual oleh pengembang PIK 2. Berarti jumpa pers kemarin menghimbau ya kepada warga yang ada di Banten yang terdampak oleh PSN PIK 2 itu agar segera mempertahankan haknya. Betul. Jangan lagi mau dirampas. Betul. Jangan lagi mau dibeli seenaknya oleh pengembang PIK 2 ya. Harus melakukan perlawanan hukum ya kalau misalnya ada kesewenang-wenangan kira-kira begitu. Kemudian rakyat bisa lagi mengambil paksa tanahnya yang sudah terlanjur diambil oleh pengembang. Ya, jadi memang selain itu ya ada 2 poin lagi sebetulnya di dalam rilis itu. Apabila terpaksa ya mungkin ada tekanan, intimidasi segala macam ya, maka harus dihitung atau dinilai dengan harga yang wajar, harga tanahnya. Tidak sepihak yang dilakukan oleh pengembang selama ini, yang menetapkan harga misalnya Rp50.000 per meter,
bahkan ada yang sampai Rp30.000 per meter. Jadi kalaupun misalnya masyarakat terpaksa, maka harganya harus harga normal, harga yang wajar sesuai dengan harga pasaran. Kalau tidak, ya tentu jangan sampai terjadi jual beli. Oke, berarti dalam jumpa pers itu dihimbau masyarakat untuk tetap mempertahankan haknya ya. Iya. Dan kalaupun ada yang berkeinginan jual, maka yang berlaku adalah kesepakatan harga ya, iya, sesuai dengan harga pasar. Betul. Bukan harga yang ditetapkan sepihak oleh pengembang, kira-kira gitu. Iya. Karena kan selama ini Mas Gufron, yang terjadi di Banten di kawasan PIK 2 itu bahwa pengembang seenaknya melanggar HAM. Iya. Ya. Kenapa saya katakan melanggar HAM? Karena memaksa penduduk lokal untuk menjual tanahnya dan harganya itu ditentukan sepihak. Ya, betul. Oleh pengembang, ya. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu bahwa ada pelanggaran yang luar biasa. Oleh karena itu menurut Bang Gufron ini bahwa setelah dicabutnya, tidak dimasukkannya lagi PSN PIK 2 di dalam RPJM, atau katakanlah sudah dihentikan, tapi formalnya belum diterbitkan SK, maka status-status tanah yang tadinya diambil secara paksa oleh pengembang itu harus beralih kembali ke rakyat ya, untuk dilakukan negosiasi ulang. Ya, tentu saja ada poin yang terakhir. Oke. Kalau yang sudah terlanjur menjual, bahkan juga banyak informasi memang banyak juga yang belum lunas, baru hanya sebatas terima semacam DP atau uang tanda jadi, maka harus ada negosiasi ulang harga. Oke. Ya, harus dihitung lagi, harganya harus harga normal. Karena apa? Ini tidak ada kaitan dengan PSN. Karena selama ini warga melepas tanahnya karena selalu dikatakan bahwa ini PSN. Padahal tanah Bapak kena PSN. Padahal kadang-kadang itu di luar PSN ya. Itu padahal di luar PSN. Yang PSN-nya itu, yang tropical coastline itu kan hanya 1.700 hektar yang hanya beberapa titik, dan itu pun tanah-tanah milik perhutani atau milik negara. Nah, tapi kenyataannya adalah ini kan aparat desa, aparat polisian, oknum-oknum itu ketika mau menekan masyarakat untuk berjual selalu dengan dalih PSN. Dan datanya kita sudah punya semuanya. Oke, jadi selama ini kan sebenarnya wilayah PSN itu cuma 1.700 hektar ya. Iya. Tapi kemudian yang dilakukan pengembang dan oknum-oknum yang ada di dalamnya itu memaksa rakyat yang berada di luar kawasan PSN untuk menjual tanahnya kepada pengembang PIK 2 dengan harga seenaknya. Seenaknya. Karena dengan dalil bahwa ini PSN, masuk PSN, you harus jual gitu. Iya. Itu yang kalau terjadi. Tidak mau jual, beberapa kasus kriminalisasi itu terjadi. Dan beberapa diantaranya kita tangani. Jadi berarti selama ini yang tidak mau jual dikriminalisasi di aparat penegak hukum. Betul. Itu di kepolisian ya? Ya, melibatkan oknum kepolisian. Oke, melibatkan oknum kepolisian, ada yang dikriminalisasi, sampai ada yang dipenjara dan lain sebagainya ya? Ada sampai di penjara, dipaksa di dalam tahanan untuk tanda tangan untuk menjual sawahnya. Ada yang sakit juga ya, Mas? Ada yang sakit juga, bahkan ada juga meninggal dunia. Ada yang stroke juga. Karena apa? Ini kan harapan hidup. Sawah tambak ini kan tempat untuk penghidupan mereka. Ya, kalau ini dirampas, digusur, mereka sudah tidak bisa lagi makan. Tidak punya sumber penghidupannya. Itu yang tidak mereka pikirkan para pengembang-pengembang ini. Jadi berarti selama ini selain kriminalisasi yang dilakukan terhadap rakyat yang tidak mau melepaskan tanahnya, ada yang di penjara, kemudian ada yang sakit masuk rumah sakit stroke, ada yang meninggal juga ya? Ada yang meninggal dunia. Menarik. Walaupun itu kan Allah ya, itu takdir. Tapi kan penyebabnya kan. Oke, Mas Gufron. Oleh karena itu, menurut Mas Gufron, apa nih yang terpenting ketika 3 PSN ini dicabut, ya sudah tidak dimasukkan lagi dalam RPJMN? Apakah ini tanda-tanda bahwa pemerintah sudah mulai mendengarkan nih, ya, merespon aspirasi rakyat yang ada di tanah Banten yang selama ini sudah sangat menderita, mungkin terpuruk ya. Kira-kira menurut Mas Gufron apa nih? Ya, saya kira ini kan bagian dari proses panjang sebenarnya pemerintah untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di Banten ya, bahwa banyak orang yang teraniaya, yang terzalimi, gitu ya. Kemudian ada aksi-aksi di mana-mana. Itu kan menjadi perhatian pemerintah bahwa ternyata
PSN PIK 2 itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Sama sekali tidak ada. Sama sekali justru malah menimbulkan madorot yang sangat besar yang menimpa bagi masyarakat Banten. Jadi atas dasar itulah kemudian Presiden melihat bahwa ya PIK 2 harus dilepaskan dari proyek strategis nasional. Selain juga menimbulkan madorot yang besar, kerusakan lingkungan gitu ya. Kemudian kehilangan mata pencaharian, bahkan banyak juga yang dikriminalisasi. Juga memang PIK 2 itu adalah semata-mata kepentingan bisnis, bukan kepentingan masyarakat yang banyak. Jadi memang kalau dilihat PSN PIK 2 ini sebenarnya orientasinya bisnis ya. Bisnis. Bukan proyek untuk kepentingan publik. Karena kan PSN itu harus proyek yang bisa dimanfaatkan secara luas oleh publik ya, tapi ini bukan ya, untuk swasta murni ya. Murni, memang ada misalnya di bagian dari rencana besar itu dari PSN itu ada masjid misalnya. Tapi di sana juga ada sirkuit, lalu ada tempat pacuan kuda. Tapi saya melihat bahwa itu sebenarnya sarana-sarana untuk mendukung proyek bisnis mereka nanti ketika ini sudah terkuasai. Oke, jadi gitu. Kamuflase aja ya. Ya mungkin bisa saja, termasuk ada kemarin peresmian masjid misalnya katakanlah, ya kan, bahkan ada Pak Menteri Agama juga hadir meresmikan. Ada aguan ya? Oh ada aguan. Apa maksudnya itu? Nah saya tidak tahu apa maksudnya, apakah memang itu atas dasar kebutuhan masyarakat di sekitar PIK 2 atau hanya sekedar untuk menutupi terkait dengan perampasan tanah yang selama ini dilakukan oleh pengembang PIK 2. Jadi seolah-olah dia mau menutupi kejahatannya dengan membangun itu ya? Iya, betul. Oke, Bung Gufron, ini kan PIK sudah dikeluarkan, walaupun belum dicabut secara resmi lewat SK ya, tapi katakanlah ini sudah resmi dihentikan. Apakah menurut Bung Gufron, ini cukup dan penghentian saja? Kan kalau kita lihat bahwa banyak pelanggaran hukum kan yang terjadi di PSN PIK 2 kan seharusnya dilakukan bukan sekedar dihentikan Bung Gufron, tapi harus dilakukan proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran selama ini yang memakai dalil PSN. Kan ada pelanggaran hukum yang dilakukan di situ. Betul. Katakanlah yang dilakukan Agung Sedayu Group, yang dilakukan Aguan CS, yang Anda sudah laporkan. Kan Bang Gufron sudah laporkan Aguan CS kan? Iya. Ke Mabes Polri. Dengan abang juga. Oke, dengan saya ke Mabes Polri. Iya, ke KPK. Ke KPK, ke Komnas. Apakah menurut Bang Gufron dengan dicabutnya status PSN di PIK 2 ini seharusnya diikuti oleh aparat penegak hukum untuk harus menindaklanjuti segera untuk memeriksa Aguan CS? Yang pertama bahwa ketika PIK 2 tidak lagi dimasukkan sebagai PSN, maka tidak boleh aparat jadi backing. Nggak boleh ya? Karena begini. Nggak boleh jadi jongos ya? Nggak boleh jadi jongos, nggak boleh jadi backing. Karena apa? PSN itu kan ada jaminan keamanan, Bang. Oleh pihak aparat kepolisian dan negara. Nah, ketika PIK 2 dilepaskan dari PSN, maka tidak boleh lagi bahwa ini nanti ada pengamanan, ada aparat kepolisian yang backup untuk proses penggusuran lahan itu. Dan yang kedua bahwa kasus-kasus kriminalisasi, kasus-kasus perampasan itu memang harus diungkap. Harus diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Karena ada korbannya? Karena banyak korbannya. Dan saat ini kami sedang mengumpulkan korban-korban itu. Nanti saatnya kita akan mengajukan upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan. Berarti Mas Gufron ingin menghimbau kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan penegak hukum yang lain untuk segera melakukan penegakan hukum ya, karena banyak pelanggaran hukum di PSN PIK 2 ini dan banyak korbannya ya. Betul. Apalagi dengan statusnya sudah dicabut, harus ini menjadi bukti kuat ya bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti penegakan hukumnya. Seharusnya demikian. Tetapi kelihatannya memang polisi ini kan masih, saya lihat masih dikooptasi oleh Aguan. Walaupun tanda kutip ya, saya katakan ada perbedaan. Dulu ketika sebelum ada pergantian presiden, itu kan polisi sangat luar biasa nih. Represif ya. Mendukung penuh Aguan. Mendukung penuh, backup betul. Ya, orang yang nggak mau jual, tangkap, jadikan DPO. Itu waktu presidennya Jokowi ya? Jokowi. Nah, ketika Prabowo ini, saya melihat bahwa polisi agak jinak. Sudah berubah? Sudah berubah, walaupun belum sepenuhnya, Bang. Yang pasti, saya lihat indikatornya adalah tidak ada penangkapan. Tidak ada yang dikriminalisasi.
Cari Chandra tidak ditahan, walaupun status tersangka. Kasus saya Didu nggak lanjut. Saya melihat bahwa polisi pun sudah mulai melihat bahwa ini nggak benar. Berarti bahkan ada beberapa pengakuan dari beberapa teman anggota, mereka juga tertekan. Anggota polisi. Bahkan dia bilang nunggu mujizat aja ini, nunggu mujizat. Jadi polisi sebenarnya juga nggak mau dibawa bayang-bayang oligarki PIK 2. Tapi karena ini sudah tersentral, sehingga mau tidak mau dia akan lakukan, misalnya nangkap orang, dicari-cari kesalahannya seolah pemalsuan surat dan segala macam. Ada orang yang usia 70 tahun dijemput paksa, ya kan, dijadikan buron, disebarkan foto-foto buron di mana-mana. Ini kan sudah keterlaluan. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM buat saya. Berarti di zaman Jokowi, ketika PSN PIK 2 ini melaksanakan proyeknya, banyak orang ditangkap ya, polisi digunakan untuk menangkap warga ya? Banyak sekali Bang. Bahkan sebelum jadi PSN dulu, itu banyak yang teman-teman saya, aktivis, ormas, misalnya masyarakat yang harus bolak-balik Polda. Kan saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan. Dan melibatkan ormas, melibatkan preman-preman, sawah-sawah main dipatok-patok, ditancapkan pelang-pelang. Bahwa ini tanahnya milik PT Kukuh lah, apa segala macam. Ketika masyarakat cabut itu pelangnya, dikasuskan di polisian. Ini kan zolim buat saya. Menurut Mas Gufron, apa sih yang menyebabkan sampai polisi ini takut sama aguan? Betul-betul membackup, kan tadi Anda bilang waktu zaman Jokowi itu kan polisinya betul-betul membackup penuh aguan ya. Sampai aguan itu aja pakai forerunner apa dan lain-lain sebagainya, kemana-mana. Itu kan tidak wajar ya. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai polisi itu takut sama aguan? Membackup penuh waktu zaman Jokowi. Kalau saya sih ada dua kemungkinan ya Bang. Bisa jadi memang ini sudah atasan, udah lingkaran. Karena kan aguan ini kan sudah masuk lingkaran istana, lingkaran Mabes Polri ya. Kalau saya lihat, maka ini kan mau tidak mau yang di bawah harus melaksanakan perintah-perintah instruksi. Sampai pakai forerunner apa ya? Ya itu kan fakta ya. Yang kedua bahwa kelihatannya juga jadi ajang untuk bisa naik jabatan. Jadi siapa yang dekat gitu ya? Siapa dia bisa beresin kasus ini, dia dapat kesempatan untuk naik jabatan, dan itu ada. Itu yang terjadi di PSN. Itu terjadi. Jadi siapa yang bisa membereskan kasusnya aguan, pangkatnya naik ya? Pangkatnya naik, dapat fasilitas, kemudian dia bisa gratis makan minum di PIK 2. Itu kan fakta Bang. Ya, nggak bisa dibantah ya? Nggak bisa dibantah. Oke, menarik nih Bung Gufron. Tadi kan Bung Gufron bilang setelah adanya ini masyarakat mulai berani nih. Setelah PSN PIK 2 ini mulai dihentikan, ya, dihentikan statusnya, maka rakyat di Banten sudah mulai bersuara, sudah mulai keluar. Bisa nggak Bung Gufron ceritakan salah satunya yang indikatornya bahwa rakyat sudah mulai keluar? Ada nggak yang sudah mulai berani datang ke LBH Muhammadiyah melaporkan lagi selain yang sudah ada? Ya, kemarin kan sudah ada misalnya Cari Chandra, sudah berani. Itu kan sudah. Ini yang terbaru ya. Pada saat saya ke Jogja, ya. Waktu jumpa pers kemarin. Iya, waktu jumpa pers itu di saat yang sama tim kita menemui seseorang. Dia telah resmi menunjuk kami sebagai kuasa hukum. LBH Muhammadiyah. Ya, namanya kalau tidak salah Haji Fuad. Warga Kronjo, usianya sudah renta, usia 70 tahun. Dia memberikan kuasa penuh kepada LBH PPM Muhammadiyah terkait dengan transaksi jual beli yang sangat tidak seimbang. Bahkan setahu saya Pak Haji Fuad ini pernah juga jadi tersangka, pernah ditahan. Bahkan saya dapat foto Bang, karena mungkin terlalu banyak tekanan ya untuk supaya Pak Haji Fuad melepaskan tanahnya yang sekian hektar itu. Akhirnya terpaksa tanda tangan di hadapan oknum polisi di kamar. Dalam keadaan, kalau saya lihat fotonya itu dalam keadaan dia pakai oksigen sama infus. Itu sedemikian parahnya, luar biasa ini oknum polisi. Dan nanti mungkin kita akan lakukan upaya-upaya hukum terhadap oknum polisi ini. Harus dituntut ya, harus dibertanggungjawab ya. Harus dibertanggungjawab. Dan dulu, berarti Haji Fuad ini dikriminalisasi juga ya? Ya mirip polanya, mirip dengan yang pernah ditahan ya? Pernah ditahan? Pernah ditahan juga di Polres Kota Tangerang. Bahkan sampai sakit pun didatangi oknum polisi. Iya, sakit dia dirawat, diawasi. Pakai oksigen masih. Iya, betul. Itu masih ditekan sama oknum polisi. Betul. Bahkan termasuk keluarganya. Itu ada fotonya, ada buktinya? Ada fotonya, dan itu mungkin jadi bahan kami nanti laporan ke Propam. Bahwa
ada tindakan kesewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang di Banten. Ini zalim buat saya. Oke. Ya, saya juga kadang-kadang nggak tega melihat foto itu, orang sakit. Oke. Ya, disodorkan surat tulisan tangan. Nanti kita tampilkan. Ya, nanti diminta untuk tanda tangan. Saya ada buktinya di saya. Oke, jadi berarti Haji Fuad dalam keadaan sakit, lagi pakai oksigen. Iya, infus. Diinfus. Terus ada oknum polisi di situ yang menekan untuk tanda tangan. Betul. Itu yang terjadi ya? Iya, bahkan sebelum itu ketika ditahanan pun dipaksa untuk tanda tangan. Tapi Pak Haji Fuad tetap bergeming tidak mau jual. Cuma karena melihat keluarganya juga ditekan semuanya, akhirnya pasrah dan dibawa ke PIK 2 untuk tanda tangan. Tapi suratnya tidak ada suratnya. Tanda terima suratnya, perjanjian juga tidak ada di mana bentuk suratnya. Berarti luar biasa ya kezaliman ini ya, karena orang luar sakit. biasa, jadi sangat tidak masuk di akal. Jadi hukum dijadikan alat untuk memeras, untuk mengkriminalkan orang, tidak melihat usia, tidak melihat ini siapa sosok ini. Jadi gara-gara kasus itulah kemudian warga yang lain juga takut. Nggak berani, akhirnya sudah lepas tanah-tanahnya, sawahnya. Karena kan beliau ini kan sosok, bahkan mungkin secara kepemilikan lebih luas. Jadi orang-orang yang punya tanah 1 hektar, 2 hektar, nggak berani, sudah lepas. Karena dia Haji Fuad aja sudah diteror. Apalagi ya, Haji Fuad aja sudah diteror, sudah tersangka, dipenjara, ditahan, dijadikan DPO. Ya. Dengan kasus pemalsuan surat. Ini kan modus-modus lama yang selalu mereka pakai. Jadi itu cara untuk meneror rakyat-rakyat lain ya? Betul, itu sangat efektif di bawah. Dan ketika Haji Fuad sudah diteror begitu, yang lain langsung ikut saja. Langsung ikut. Beberapa konsultasi ke saya, Pak, gimana Pak, Haji Fuad aja sudah begitu, apalagi saya gimana? Kalau Bapak berani, lawan, jangan dijual. Tapi Pak, suratnya udah diterima, udah diambil. Ya terserah Bapak. Karena modusnya adalah, suratnya sudah masuk, beberapa uangnya belum terima. Banyak yang sebagian sebenarnya cuma baru dapat DP ya, tanahnya sudah diambil. Sudah diambil, suratnya sudah diambil, makanya saya menduga bahwa jangan-jangan surat itu sudah baik nama. Sudah atas nama pengembang ya? Iya, bisa jadi. Oke, Bung Gufron. Jadi ini kan praktek pelanggaran hukum yang luar biasa ya, karena ada kriminalisasi, bahkan orang sakit diteror, diancam dalam keadaan sakit berat ya. Jadi nggak bisa diterima secara akal sehat nih. Menurut Bung Gufron nih, apakah dengan dicabutnya status proyek PSN PIK 2 ini, dengan seluruh rangkaian pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan Aguan CS, apakah ini menjadi pintu masuk seharusnya bagi aparat penegak hukum untuk sesegera mungkin memeriksa Aguan CS? Karena kan kalau kita lihat seperti yang sudah dilaporkan di polisi ya, itu kan belum pernah memeriksa Aguan ya. Pernah nggak Aguan diperiksa di kepolisian? Saya belum dengar. Belum pernah, walaupun jadi saksi juga belum pernah kan? Belum dengar. Jadi kembali lagi mengingatkan kepada publik bahwa kami ini punya beban moral terkait dengan pengaduan kami, Bang. Tanggal 17 Januari sampai hari ini mandek kasusnya. Nggak ditindaklanjuti? Nggak ditindaklanjuti. Walaupun ada misalnya 4 orang sebagai tersangka. Ada Lurah Arsin, ada Ujang Karta, sama 2 orang ini yang pengacara ini. Saya kenal orang ini. Tapi hanya sampai 4 orang ini. Dan itu klasteri ya? Klasteri semua itu. Jadi saya minta kepada Kapolri, saya menagih janji karena saya dapat informasi beberapa waktu lalu akan ada pengumuman tersangka baru. Tapi sampai hari ini tidak ada. Ada isu-isu yang lain sehingga isu soal masalah pagar laut jadi tertutup. Ada isu baru dikeluarkan. Ada isu baru yang dikeluarkan sehingga kasus pagar laut, kasus pemalsuan dokumen sudah hilang. Bahkan televisi juga tidak ada berita lagi. Sekarang yang dimuat Pertamina ya? Pertamina, kasusnya Ridwan Kamil dan yang lainnya. Itu sengaja pengalian isu ya? Walau alam saya nggak tahu. Bung Gufron, ini kan menarik bahwa ternyata pengaduan Anda di kepolisian itu kan sudah lama kan? Tapi ternyata yang dijadikan tersangka itu kelas ecek-eceknya. Cuma sekelas kepala desa. Tapi sampai detik ini kita tidak pernah mendengar pemeriksaan walaupun sebagai saksi Aguan CS. Pernah nggak Anda lihat Aguan diperiksa atau Ali Hanafi? Pernah nggak? Saya tidak pernah lihat. Nggak pernah mendengar? Nggak pernah mendengar Ali Hanafi misalnya, ada Engcun alias Gojali, atau Mandur Mehmet. Minimal 3 aja dulu panggil. Ini saya belum dengar. Katanya ada 44 orang diperiksa.
Apakah termasuk yang 3 nama ini? Saya tidak tahu dan saya tidak punya akses untuk itu. Oke, jadi oleh karena itu menurut Bung Gufron ini harus diseriusi ya, direspons secara positif oleh aparat penegak hukum. Karena kalau tidak, apa yang dikatakan Bung Gufron tadi itu menjadi kenyataan bahwa ternyata polisi sampai hari ini masih menjadi aguan ya. Saya masih, tetapi lebih jinak daripada eranya Jokowi. Oke. Bung Gufron, ini kan menarik kita lihat ya, bahwa kemarin kan sempat ada pemanggilan tuh 9 naga. Oh iya, oke. Para oligarki datang ke istana. Iya. Dipanggil oleh Pak Prabowo. Di antara 9 naga itu ada Aguan, ada Antoni Salim, dan ada Tommy Winata. Iya. Yang punya proyek PSN. Iya. Apakah menurut Bung Gufron dengan dipanggilnya mereka ini sesuatu yang positif, ataukah mereka di dalam pertemuan itu jangan-jangan meminta supaya PSN-nya tidak dibatalkan? Kira-kira kalau Bung Gufron melihat bagaimana sih pertemuan kemarin? Begini. Apakah justru dengan pertemuan kemarin itu kelihatan Presiden Pak Prabowo tegas, kalian ini harus mengembalikan barang-barang yang Anda ambil, barang-barang yang Anda curi dari rakyat, kembalikan. Kira-kira begitu ya omongannya Pak Prabowo atau gimana? Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak ada keterangan lebih lanjut ya. Tetapi saya ada sinyalemen ke arah positif. Kalau kita lihat urut beritanya, Bang. Pertama adalah siang itu penetapan 77 PSN. Sebelum pertemuan? Sebelum pertemuan. Kemudian sore ada pertemuan. Saya nggak tahu sore atau malam. Sebetulnya ini dipanggil sebenarnya. Dipanggil mereka ya? Dipanggil, ada 8 Taipan kalau nggak salah, Bang. Dipanggil, dimarahin nggak di situ tuh? Saya tidak tahu apakah dimarahin, tapi sinyalnya adalah tanda kutip ya, direda. Ini kan kesannya marah ini bisa jadi nih. Di lembut gitu. Ini kamu ya PIK 2 Rempang ini sudah kita keluarkan. Kamu jangan macam-macam. Sekarang negara yang akan mengatur kalian, bukan negara yang diatur oleh oligarki gitu ya. Jadi itu sinyalnya begitu. Kemudian besoknya tiba-tiba Hasim ke Jokowi ke rumah ke Solo. Ini ada apa lagi? Saya menduga ini kaitan dengan penetapan 77 PSN. Untuk apa? Untuk meredam Jokowi bisa jadi. Untuk apa redam Jokowi? Ya karena kan Jokowi dengan 9 naga. 9 naga ini kan sudah sangat dekat sekali. 9 cacing ya? Iya, walau-walau. Makanya kan tidak ada bisa gejolak dari mereka atau perlawanan, serangan balik kan nggak ada, Bang. Cuman masalahnya Prabowo juga tidak secara jelas menegaskan bahwa PIK 2 sudah dicabut dari PSN. Rempang sudah dicabut, Wadas sudah dicabut. Tapi menurut peraturan yang saya pahami bahwa ketika ini sudah keluarkan, ini karena kan lebih tinggi dikeluarkan oleh Presiden, sementara PSN yang sebelumnya itu kan dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Erlangga. Jadi secara hierarki perundang-undangan maka itu sudah gugur di bawahnya. Sudah gugur. Istilahnya batal demi hukum. Sudah batal demi hukum, sudah selesai. Bahwa ini kembali lagi kepada swasta, tidak menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Itu yang kita pahami. Oke, berarti karena PSN, PIK 2, Rempang, Wadas sudah batal demi hukum, maka rakyat bisa mengambil kembali haknya ya? Kan batal demi hukum. Batal demi hukum, tapi kan tentu harus ada langkah-langkah hukum, Bang. Jadi jangan sampai nanti justru terjadi anarkis. Ya, kita menghindari itu. Makanya kita sedang mengumpulkan data-data korban, kita sudah buat linknya pengaduan, ya berapa mereka, apakah sudah jual, apakah sudah lunas atau belum, suratnya dalam bentuk kirik apa SHM. Nanti setelah itu kita akan coba kumpulkan untuk bersama-sama kita mengajukan gugatan secara perdata. Oke, Bung Gufron, kalau Anda lihat itu kan banyak sebenarnya PSN, tapi 3 yang dibatalkan ya. Iya. PIK 2, Rempang Eco City, kemudian Wadas. Iya. Menurut Bung Gufron, apakah memang ketiga PSN ini, ya, ini adalah PSN yang sebenarnya justru menyengsarakan rakyat, membuat rakyat semakin terpuruk sehingga dibatalkan? Ya sudah pasti, Bang. Kan ini kan teriakan-teriakan masyarakat Banten kan sampai hari ini masih terjadi ya. Sudah berapa banyak korban-korban, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang dialami oleh masyarakat Tangerang dan juga masyarakat Serang. Jadi tentu karena ini menimbulkan madorot yang sangat panjang, maka ini harus dihentikan.
sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Tetapi buat kami sebetulnya tidak cukup hanya menghentikan PSN-nya, Bang. Kita minta PIK 2-nya dihentikan, stop, selesai. Karena kalau nggak begitu, dia akan terus kemana-mana. Ekspansi tanpa batas, tanpa AMDAL, tanpa adanya rencana tata ruang. Pokoknya yang hijau, sawah-sawah itu habis semua. Oke, jadi menurut LBH Muhammadiyah, bukan sekedar PSN PIK 2 dibatalkan, tapi seluruh proyek yang berada di PIK 2 itu harus batal ya? Harus batal dan dihentikan. Tidak boleh ada perampasan-perampasan tanah lagi. Sudah stop. Kepala desa, oknum-oknum polisi, sudah tidak boleh lagi berpihak kepada kepentingan oligarki. Dia harus kembali kepada kepentingan rakyat, membela kepentingan masyarakat yang tertindas. Berarti jelas ya bahwa Muhammadiyah berharap bukan sekedar pencabutan PSN PIK 2-nya, tapi seluruh wilayah yang berada di PIK 2 yang dijadikan proyek swasta oleh pengembang Agung Sedayu Group itu harus dihentikan ya, dan tanahnya harus dikembalikan ya. Dan yang sudah terlanjur harus minta untuk ganti kerugian. Kalau tidak bisa, misalnya dari pengembang tidak bisa mengembalikan uang atau mengembalikan harga normal, maka ya saatnya masyarakat untuk berani untuk mengambil hak-hak yang sudah terampas. Bung Gufron, kalau menurut Bung Gufron nih ya, kalau misalnya nih kita berandai-andai aja Bung Gufron ya, ini kan sebenarnya sudah dicabut, status hukumnya sudah batal demi hukum. Tapi kalau misalnya, jangan-jangan nih, nanti pengembang Agung Sedayu Group misalnya, dia mengabaikan atau tidak mengindahkan keputusan itu dan tetap saja melaksanakan melaksanakan pekerjaannya di lapangan. Apa yang akan dilakukan Bung Gufron nih, mewakili LBH Muhammadiyah, dan apa yang Anda harus serukan kepada rakyat? Ya, bisa saja nanti kita akan upaya misalnya kelas action. Ya, melibatkan banyak masyarakat, melibatkan korban-korban agar proyek PIK 2 ini bisa dihentikan karena jelas telah melanggar hak asasi manusia. Merusak lingkungan. Ya, kemudian juga banyak intimidasi yang pada saat proses pembebasan lahan itu. Jadi siapa saja yang terlibat. Kan selama ini yang berjalan di bawah ini kan oknum-oknum aparat desa, melibatkan abdesi. Asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia juga harus dimintai pertanggungjawabannya, dan tentu juga harus dijerat pasal-pasal pidana, karena dari situlah kemudian telah terjadi perampasan-perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang PIK 2 melalui tangan-tangan aparat desa dan tangan-tangan oknum kepolisian. Kan kemarin itu kita lihat ya, bahwa kalau kita bicara tentang bagian terkecil dari PSN PIK 2 atau bagian terkecil dari PIK 2, katakanlah pagar laut, terbitnya sertifikat di laut, itu kan dengan entengnya aparat penegak hukum ya cuma mentersangkakan klasterilah kepala desa. Kemudian dengan entengnya dikatakan ganti rugi 48 miliar, gitu ya. Apakah menurut Bang Gufron ini tanda-tanda bahwa sebenarnya aparat kita itu masih dikendalikan oleh Agung Sedayu, karena kan penyelesaiannya cuma dianggap pelanggarannya biasa, denda 48 miliar, dan yang tersangkanya begitu-gitu saja dan tidak ada tindak lanjutnya yang jelas. Ya, memang sekali lagi bahwa sekalipun berganti presiden, pengaruh-pengaruh itu masih ada. Pengaruh Jokowi? Ya, pengaruh Jokowi itu masih ada, dan memang itu menurut saya pekerjaan berat oleh presiden sekarang ini. Saya tahu beban untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa ini juga memerlukan waktu. Jadi jangan dulu, berarti Jokowi ini meninggalkan beban yang luar biasa, masalah yang luar biasa, sumber masalah ya? Sumber masalah yang harus diselesaikan oleh Pak Presiden kita. Kasihan ya? Kasihan sekali memang kalau saya melihat, tetapi memang di lingkaran istana juga sebagian besar memang juga orang-orang Jokowi, orang-orangnya Aguan. Geng Solo ya? Ya, geng Solo terutama. Di kepolisian juga seperti gitu? Seperti itu memang. Makanya belum bisa jalan kasusnya Aguan. Ya, jadi ketika ada yang ditangkap jadi tersangka itu sebenarnya untuk menunjukkan saja bahwa polisi sudah bekerja, sudah memproses berdasarkan fakta-fakta, keterangan-keterangan gitu ya. Di sisi lain, aktor intelektualnya tidak akan dusut gitu. Termasuk pagar laut. Kan pagar laut itu kan yang kita laporkan, yang kita adukan, kenapa ini ditangani KKP.
KKP hanya memberikan sanksi kepada 2 orang, Arsin dan Tarsin. Ini siapa ini? Apa kepentingannya kepala desa Kohod melakukan pemagaran di desa-desa di luar desa Kohod? Yang 16 desa itu, apa hubungannya? Jadi secara logika sangat tidak masuk akal. Naib KKP hanya memberikan sanksi kepada 2 orang ini. Kalau mau Bang, 16 kepala desa semuanya bisa jadi tersangka sebetulnya. Karena mereka juga sama melakukan tindakan yang sifatnya TSM, ya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, untuk mengajukan permohonan penerbitan HGB dan SHM ke BPN melalui pengacara ini. Lalu kenapa kok kepala desa Kohod yang hanya dijadikan tersangka? Karena sudah terbit HGB-nya Bang, sudah terbit SHM-nya, maka diikuti oleh 15 kepala desa lain supaya bisa seperti desa Kohod. Karena desa Kohod adalah pilot project atau proyek percontohan terbitnya HGB di atas laut. Jadi berarti penegakan hukum terhadap kasus pagar laut maupun penerbitan sertifikat di atas laut ini kelihatannya menyimpang jauh ya? Sudah makin jauh, dan kita juga memang sangat perlu sumber energi untuk bisa mengangkat lagi isu ini, mendorong isu ini supaya orang-orang yang terlibat segera bisa ditetapkan tersangka. Saya yakin sebenarnya berdasarkan fakta-fakta saksi pemeriksaan itu ada nama-nama yang sebenarnya terlibat, tapi ini disimpan. Seperti siapa, Aguan? Ya minimal Ali Hanapi, Eng Chun, dan Mandur Mehmet. Itu kenapa Anda nggak mau sebut Aguan? Apanya? Kenapa Anda nggak mau sebut Aguan? Aguan itu kan bagian dari Agung Sedayu Group. Kan sudah kita ajukan juga Agung Sedayu Group sebagai sebuah korporasi. Oke, jadi Aguan sudah dilaporkan jadi sebenarnya tanpa saya sebut Aguan sudah otomatis. Oke, harusnya polisi sudah tahu ya. Ya, kenapa kita tidak menyebut Aguan secara pribadi? Karena berdasarkan data informasi yang kita peroleh di sosial media memang belum nyampe ke arah Aguan. Tapi menyebut bahwa itu adalah proyeknya Agung Sedayu Group. Yang notabene pemiliknya Aguan. Jadi sudah clear Bang. Oke, jadi harusnya aparat penegak hukum bisa membaca itu ya? Sudah bisa membaca itu. Sebab kalau kemauannya ada kemauan dan keberanian dan tidak dibawa bayang-bayang Aguan, itu selesai itu barang. Tapi ini karena dia masih takut sama Aguan sehingga nggak berani ya? Ya takut karena sudah tersandra juga, sudah terlalu banyak makan duit mungkin. Oke. Bung Gufron, yang terakhir nih, apa yang Anda ingin sampaikan yang paling penting dalam persoalan PIK 2 ini? Begini ya Bang, kasus PIK 2 tidak selesai sekedar dengan penghentian PSN. Perjuangan masih panjang, masih banyak rakyat yang menderita, ya. Maka itu menjadi tugas kita bersama agar proyek Pantai Indah Kapuk 2 untuk di stop. Total. Tidak boleh lanjut proyeknya karena jelas merugikan masyarakat sekitarnya. Alih-alih untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang ada adalah hilangnya mata pencarian masyarakat Tangerang dan Serang. Kehilangan sawahnya, kehilangan tambaknya, dan semuanya. Sehingga justru yang terjadi adalah timbulnya kemiskinan baru. Timbulnya kantong-kantong kemiskinan yang ada di Tangerang dan Serang. Oh, menarik. Berarti PIK 2 ini menimbulkan kemiskinan di daerah Banten ya? Betul. Misalnya ada rumah yang awalnya ada lumbung padi, tempat untuk naruh padi, sekarang sudah tidak ada. Yang biasanya ada usaha ikan, sekarang sudah jadi pengangguran. Ini yang tidak dilihat oleh Aguan. Jadi tercipta satu wilayah miskin yang baru ya? Betul. Makanya bansos masuk lagi di sana karena memang sudah terjadi pemiskinan ya. Dan itu seperti gaya-gaya kolonial Belanda dan bahkan lebih kejam menurut orang-orang. Gaya PKI dipakai untuk proyek ini. Jadi Aguan memakai gaya PKI ya? Ada pengakuan dari warga. Luar biasa apa yang disampaikan Bung Gufron. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua orang ya, agar mereka tahu, agar kita paham semua bahwa apa yang telah terjadi di PSN PIK 2 itu adalah proses sebuah upaya melakukan pemiskinan terhadap warga lokal. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.